Ini banyak Pak yang nanya, kenapa orang baik itu malah sering kena sial? Jadi baik itu ada dua. Baik yang proporsional, pinter proporsional, sama baik yang bodoh. Nah yang kena sial itu pasti baik yang bodoh. Ya kebaikan itu, kita nggak bisa hidup pukul rata kebaikan. Kebaikan itu harus kita tempatkan di tempat yang tepat. Gitu. Kamu ketemu sama pencopet nih, copet lari ya, habis nyolong. Ini lari, ketemu kamu, dia haus. Ini minuman kasih. Ya kamu salah lah. Itu baik yang bodoh gitu loh. Orang pencopet kamu kasih itu. Terus ada begal, motor bensinnya habis, kamu kasih bensin. Itu bodoh sih. Iya kan? Makanya baik itu harus diposisikan di tempat yang tepat. Nah, orang Indonesia ini lantaran banyak di antara orang Indonesia itu mabuk agama, sedangkan di agama itu diajarin kebaikan. Akhirnya dia memilih untuk berada di geng baik yang bodoh, ya kan? Segala sesuatu dimaafin, segala sesuatu ditoleransi, segala sesuatu dibiarin, ya seperti pembiaran. Udah tahu korupsi, dibiarin korupsi. Udah tahu nyolong duit rakyat, dibiarin. Nah akhirnya kita jadi rakyat baik yang bodoh gitu loh. Iya sih. Ya kan? Malaysia itu produksi minyaknya jauh lebih kecil dari kita. Malaysia itu dulu disuruh belajar ke Indonesia, ke Pertamina untuk mengelola minyaknya. Terus Malaysia itu sekarang punya gedung Petronas yang tinggi, yang membanggakan banget. Di Indonesia dari dulu gedung Pertaminanya yaitu yang di jalan Medan Merdeka dekat kantor Bapak dulu tuh. Ya di situ. Gedungnya gitu-gitu aja dari dulu. Nggak ada bagus-bagus. Akhirnya Bapak bikinin gedung buat mereka. Terus mereka nyewa agak lebih bagus tuh gedung Kuarnas. Tapi dibandingkan Petronas ya jauh lah. Padahal kita tuh jauh lebih kaya, lebih apa. Iya sih. Kenapa? Karena kita tuh nggak pernah marah sama koruptor, nggak pernah. Udah jelas-jelas kalau mau pakai logika aja loh. Cuma dibilangin aja kenapa Petronas lebih hebat dari kamu. Kan harusnya selesai urusannya. Ya kan? Waktu Bapak kerja di sebuah grup perusahaan yang besar gitu ya, yang konglomerat lah. Itu begitu kita menjabat sebagai direktur, justru kita nggak dijadikan pegawai tetap gitu, enggak. Terus nggak juga di kontrak panjang, kontrak 5 tahun, enggak. Kontraknya tuh paling lama 2 tahun. Bahkan Bapak pernah kerja di kontraknya per tahun, posisi direktur. Kenapa? Loh, kalau kita gagal harus langsung dipecat lah. Oh iya sih. Kita jalanin perusahaan, nggak pernah bisa dapat income. Lah ngapain? Masih dipertahankan terus jabatan 10 tahun, padahal rugi terus. Iya juga ya. Lah itu kebodohan apa yang dipertahankan? Jadi direktur justru harus terbatas waktunya. Begitu dia nggak bisa membawa perusahaan itu terbang tinggi, ya harus dipecat lah. Dia datang, gimana tahun ini KPI-nya? Wah rugi, berapa? 500 triliun. Oh ya sudah, kamu lanjut ya tahun depan. Aduh. Ya nggak bisa lah. Nah di Indonesia terus berlanjut ya, orang bodoh-bodoh itu mimpin perusahaan. Makanya perusahaannya tuh bangkrut semua. Iya. Udah jelas pelanggannya ada, sumbernya ada, pelanggannya ada, nggak ada saingannya. Bangkrut, coba perusahaan macam apa yang kayak gitu. Coba. Ya kan? Nah rakyatnya diem. Karena rakyatnya mikirin koruptornya sendiri. Jual ayam nipu, jual daging nipu, timbangannya diatur. Akhirnya jadi kacau balau kita. Bagaimana cara memperbaiki semuanya? Mulai dari diri sendiri semuanya. Mau tukang ojek, pedagang, petani, semua ini kan ke diri sendiri dulu. Pejabat semua perbaiki diri sendiri dulu semuanya. Maka semuanya akan bersama-sama nanti baik semua. Gitu. Nah terus ada satu lagi. Jangan punya sifat penakut. Begitu kamu punya sifat penakut, lagi dagang, datang preman, bayar ini. Iya, bayar. Akhirnya premannya makin gede. Cuma seluruh pedagang pasar, preman ada berapa? Ada 10 orang. Pedagang pasar ada 1.000 orang. 1.000 orang loh dipalak sama 10 orang. Loh ada apa kok bisa kayak gitu? Harusnya kan bersatu nih 1.000 orang. Iya. Terus si preman datang dong, ngirim berapa orang tuh? 5 orang. Kita pentungin yuk. Pantungin dulu. Ya kan? Cuma kalau di negara korup itu susah terjadi. Karena begitu dipentungin, datang polisi korup. Membela preman. Si preman. Akhirnya mati idenya pedagangnya. Jadi seperti itu. Nah.